Halo Sobat Gun, gimana kabarnya? Mental masih aman kan? Kali ini si Ole akan membawakan cerita tentang seorang penjudi handal dengan win rate 100%. Penjudi yang mampu membaca semua kartu dan melahap habis lawan mainnya. Namun fakta menarik dari si penjudi ini adalah dia dulunya seorang prajurit militer. Dengan berbagai masalah yang akan dihadapinya, si Ole akan merangkum dan menceritakan bagaimana kisah dari penjudi handal dengan win rate 100% tersebut. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja ini dia ceritanya. Cekidot! To a life of incarceration. As a boy, I was afraid of confined spaces. I feared elevators. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria parubaya yang bernama William. Terlihat William yang sedang memainkan blackjack di meja judi menceritakan masa lalunya. William curhat bahwa dulu dia adalah seorang tahanan di sebuah penjara. Bukannya merasakan siksaan mental saat berada di sana, William justru merasakan sebuah ketenangan dengan kesehariannya yang monoton. Mungkin karena jiwa nolep telah melekat pada dirinya. William tanpa bosan mengulang rutinitas setiap harinya. Bahkan di selang-selang waktu luang dia mulai berlatih cara menghitung kartu remi. Agar nanti kelak, saat dia sudah bebas, dia mampu menjadi seorang penjudi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Blackjack from other games is that it's based on dependent events. Karena hobinya tersebut, saat keluar dari penjara, William berhasil menjadi pemain yang tidak pernah kalah di meja judi. Bahkan dia pun diberi julukan dengan nama The Card Counter. Namun Sobat Kun, ada satu hal menarik dari Om William ini. Meskipun dia bisa dengan mudah memenangkan permainan, dia hanya akan bermain pada bet-bet atau taruhan-taruhan yang kecil. Scene pun memperlihatkan William yang berhasil memenangkan permainan blackjack dengan mudah dan menukar chip di kasir senilai $750. 5, 6, 7, and 50. That's $750. Thank you. Have a good day. You too. William kemudian keluar dari kasino dan mencari sebuah hotel untuk tinggal. Namun kembali lagi dengan keanehannya, sesampainya di kamar, William mengeluarkan kain putih dari kopernya dan membalut semua furniture dengan kain tersebut. Hal ini dilakukan karena dia belum bisa move on dari ketenangan hidupnya di sel. Selain kebiasaan membungkus furniture, William pun memiliki hobi menulis dear diary macam bocil-bocil tahun 90-an. Keesokan harinya, William pun pergi ke kasino. Di tengah perjalanan, dia dihadang oleh si Samsul. Samsul mengajak William untuk mulai bermain di bet yang tinggi karena melihat win rate William yang 100% di setiap gamenya. Namun ajakan itu ditolak oleh William karena dia memiliki prinsip bermain judi hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya secukupnya saja. We're going. You know what? This has been dead to me. You can. Namun Samsul tidak eleh geleng. Dia bersikukuh mengajak William ke kasino yang lebih besar. Biarinlah tidak bermain, yang penting urang mah ninggali batur main gede-gedean. Seperti itulah iming-iming si Samsul. Akhirnya William pun mengiyakan ajakannya dan pergi ke kasino yang besar. Sesampainya di sana, William dan Samsul menyaksikan sebuah turnamen poker yang didominasi oleh seorang pemain hebat yang bernama Mr. USA. Tidak lama kemudian, William dihampiri oleh teteh-teteh gelis bernama Linda. Tanpa disangka, Linda ternyata mengetahui kemahiran William dalam berjudi. Dia pun meminta William menjadi joki judi dan tidak usah memikirkan modal. Yeah, well, it's a matter of degree. The house doesn't mind players who count cards. Karena semua modal akan Linda tanggung. Namun, William tetap pada prinsipnya. Dia tidak akan bermain besar-besaran. Tidak mau narsis terkenal, hanya ingin bermain receh-recehan saja. Linda pun mengerti dan mengajak William bermain poker dengannya karena selama ini William hanya memainkan blackjack. Seperti yang kita sangka, William dengan mudah memenangkannya. Sesampainya di hotel, William menjalankan rutinitasnya, yaitu menuliskan dear diary tetap sebelum bobo cantik. Setelah bangun, William kembali ke kasino dan memainkan blackjack yang tentunya dimenangkan olehnya. Setelah bermain, William melihat banner adanya seminar yang dilakukan oleh kepolisian dan dia pun masuk untuk mengikuti seminarnya. Seminar tersebut dibawakan oleh mayor yang bernama Gordon. VOCAT will soon be offering a test version of this software to qualified law enforcement. Karena materi yang dibawakannya itu membosankan, William pun pergi dari kursinya. Baru saja beberapa langkah,
William dihentikan oleh seorang pemuda yang duduk di sampingnya dan diketahui dia bernama Cirik. Cirik menghalangi William yang hendak pergi dan memberikan sebuah kartu nama padanya. Cirik berkata bahwa William bisa menghubunginya jika dia ada keperluan. Saat sedang bobo cantik di hotel, William bermimpi buruk. Mimpi tersebut merupakan sebuah gambaran di mana para petugas keamanan menyiksa para tahanan secara tidak manusiawi. Karena mimpi itu, William pun terbangun dan memutuskan mencari udara segar di sebuah klub. Saat di klub, William menghubungi Cirik agar segera datang. Cirik yang sudah tiba akhirnya curhat kepada William. What are you talking about? PFC William Tillage? Isn't that your name? Dia berkata bahwa dia dan William memiliki masalah yang sama. Masalah itu terhubung kepada Mayor Gordon yang tadi kita lihat saat sedang melakukan seminar. Hasil dari curhatan tersebut memberitahu bahwa ternyata William dan ayahnya Cirik adalah satu tim di bawah pimpinan Mayor Gordon. Dulunya, Gordon memiliki sebuah proyek di kepolisian tentang penyiksaan para tahanan agar dapat menimbulkan efek jera. Namun karena tidak manusiawi, proyek tersebut pun menjadi masalah di kalangan militer, hingga akhirnya Gordon mengkambing hitamkan ayahnya Cirik dan William. Hingga akhirnya seperti yang kita lihat di awal film, William pun berakhir di penjara. Berbeda dengan William yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, ayahnya Cirik justru stres dan depresi karena kerusakan karirnya. Dia sering mabuk-mabukan dan melakukan KDRT, hingga Cirik dan ibunya selalu menjadi korban depresi sang ayah. Sang ayah yang tidak bisa menahan depresinya akhirnya memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Terungkaplah, akhirnya alasan Cirik mengikuti William adalah karena dia ingin mengajak William untuk balas dendam dan membunuh Gordon yang telah menghancurkan hidupnya. Mendengar kebrutalan rencananya, William yang sudah tenang menolak ajakan Cirik. Sesampainya di hotel, William yang galau mendengarkan curhatan Cirik. William takut Cirik terlalu terlena dengan balas dendamnya dan merusak dirinya sendiri. Akhirnya William pun menolak Cirik dan bertemu dengannya. Never actually been there. You'd never want to hear that shit again in your life. William mengajak Cirik ke sebuah kasino dan memberinya sedikit uang untuk mempelajari bagaimana cara menjudi. Tak hanya itu, William pun pergi menemui Linda dan menanyakan tawaran modal yang sebelumnya. I don't know. It's the kid. He needs help. And money will do that? Di esok harinya, William mengajarkan Cirik bagaimana cara menghitung kartu saat sedang makan di warteg Bahari. Dalam pertemuan tersebut, William ingin mendengarkan bagaimana gambaran rencana yang telah disisipkan Cirik untuk balas dendam. Setelah mendengar seluruh gambaran Cirik, William meminta Cirik untuk mengurungkan niatnya karena rencana yang selama ini dia bangun tidak matang dan hanya akan merugikan dirinya sendiri. The smell. Feces. Urine. Oil. Pada scene berikutnya, William datang menemui Linda. Mereka berbicara tentang pembagian hasil dari joki judinya. William mengawali kerja bersama dengan Linda dengan mengikuti turnamen poker dimulai dari tingkat yang bawah. Sesuai julukannya, turnamen itu berhasil dimenangkan oleh William. Setelah selesai, William, Cirik dan Linda pun makan bersama sambil membagi hasil hadiah uangnya. Sesampainya di hotel, William seperti biasa menulis sebuah diary di bukunya. Di sini kita mengetahui bahwa William dulunya adalah seorang algojo di kamp penyiksaan. Siksaan yang dia berikan sangat tidak manusiawi. William pun merasa sangat bersalah di kehidupan masa lalunya. Starvation, sleep deprivation. Keesokan harinya, William dan Cirik pergi ke sebuah polsek tempat dulu William ditahan. Sesampainya di sana, Cirik tidak ingin ikut turun karena dia khawatir akan ditangkap dan dipenjarakan oleh William. William pun akhirnya membawa Cirik ke sebuah kolam renang. Di sana, Cirik memperlihatkan sebuah Google Earth. Dia sekarang dapat menemukan di mana rumah Gordon beserta gambar nama jalan dari rumahnya. William terus mengatakan kepada Cirik agar dia menghentikan rencananya. William pun bertanya kepada Cirik bagaimana hubungannya dengan ibunya.
Cirik pun curhat tentang kehidupan yang sudah dia lalui bersama sang ibu. Looking at it, and you realize, oh my God, that's a prison. There's something quite similar in poker. You know the phrase tilt? Mereka pun pulang. Sesampainya di hotel, William akhirnya membuka seluruh furniture yang sudah dia tutup dengan kain putih. Keesokan harinya, William dan Linda pergi ke kasino dan mengikuti turnamen poker yang lebih besar. Saat bertanding, William selalu memperhatikan gerak-gerik lawannya sebelum memulai betting. Dalam pertandingan ini, William lagi-lagi memenangkannya. Setelah bermain, William dan Linda pun ngamer dulu sambil berbincang. Linda mengatakan bahwa ada sponsor dengan modal besar yang tertarik kepadanya. Tidak ribet, William hanya tinggal memakai kaos dengan logo sponsornya saja saat bermain. Namun karena William adalah pria berprinsip, William pun tidak tertarik dan menolaknya. Dia hanya ingin memenangkan pertandingan dunia. Ini merupakan goals baru dalam kehidupan William. Dan di sini terungkap alasan William menerima ajakan joki dari Linda adalah karena ia ingin memiliki uang yang banyak untuk membantu Cirik dan ibunya melunasi hutang mereka. Karena William beranggapan jika hal itu dilakukan, maka Cirik akan berhenti dari rencana balas dendamnya. Sepulangnya, mereka pun jalan melewati alun-alun dan muncullah benih-benih bucin di antara mereka. Yeah, I don't know. Keesokan harinya, Cirik dan Linda sedang menonton turnamen yang dimainkan oleh William. Selang beberapa waktu, Cirik pun bangun dari duduknya dan memutuskan untuk pergi. William yang telah selesai bermain menghampiri Cirik. William mengajak Cirik ke kamar hotelnya karena merasa kesal pada Cirik yang terus kekeh ingin membunuh Gordon. Sesampainya di kamar, William membuka tasnya dan memperlihatkan alat-alat penyiksaan kepada Cirik. Cirik pun kesang tiis ketakutan. Ternyata William hanya melakukan gimmick. Dia pun memberikan uang sebanyak 150.000 US dollar kepada Cirik. William menyuruh Cirik mendatangi ibunya dan membayar seluruh hutang keluarganya. William mengancam bahwa jika Cirik kabur dan berbohong, maka dia akan menemukan dan membunuh Cirik. In Fall River, Oregon, I have the address. I spoke to her and told her who I was, of course. Go visit. Setelah itu William mendatangi kamar Linda. Mereka pun berwik-wik ria untuk melepaskan perasaannya. Setelah selesai satu ronde, William pun mendapatkan pesan dan screenshot dari Cirik yang sedang vicean dengan ibunya. Kemudian esoknya, William dan Linda pun menghadiri turnamen final, di mana yang menjadi lawan dari William pun cukup berat, yaitu Mr. USA. Pertandingan pun sengit dan beberapa pemain telah gugur. Saat waktu istirahat, William pergi ke kamar mandi. Di sana William mendapatkan pesan dari Cirik. Pesan tersebut adalah pap rumah Gordon dengan kata, I wish you were here. Aku berharap kamu di sini. Pertandingan pun kembali dilanjutkan. William yang tadi mendapat pesan tersebut itu dari Cirik terlihat tidak fokus dan khawatir hal buruk akan terjadi kepada murid kesayangannya. Di tengah pertandingan, William memutuskan untuk walk out keluar dari permainan. William pergi ke hotel dan melihat berita. Sayangnya, kabar buruk yang sedang diberitakan sekarang adalah telah ditemukan seorang pemuda yang tewas karena berusaha membobol rumah Mayor Gordon. William yang penuh dengan emosi dan marah akhirnya menancapkan gas menuju rumah Gordon. Gordon yang baru sampai di rumah terlihat terkejut saat mengetahui telah ada William yang duduk di sofanya. Semua furnitur di rumah Gordon telah William balut dengan kain putih sesuai kebiasaannya. William menodongkan pistol kepada Gordon dan memberitahu bahwa pemuda yang telah dia bunuh bernama Cirik. Dia merupakan seorang anak dari mantan anak buah yang telah dikambing hitamkan olehnya. Pemuda labil tersebut datang hanya dengan pistol mainan. Gordon yang ketakutan bernegosiasi dengan William agar mereka berkelahi dengan tangan kosong sampai mati. Or I'm going to blast a bullet straight through your eyeball.
William, seorang pria berprinsip, pun mengiyakan tawarannya. Mereka pun berkelahi. Dengan perkelahian yang panjang, William pun akhirnya keluar menjadi pemenangnya. Dia berhasil membunuh Gordon dan bergegas menelpon polisi untuk menyerahkan diri atas perbuatannya. Dan William pun akhirnya kembali hidup di penjara. Pada scene terakhir terlihat Linda yang datang untuk menjenguk William. Dan cinta mereka pun terhalang oleh dinding kaca penjara. Lalu film pun tamat. Nah, itu dia film dari Card Counter. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah sekali-kali kalian terbutakan oleh hawa nafsu dan amarah. Apalagi sampai menodongkan pistol mainan ke mantan mayor. Karena saat kalian mulai menodongkan sudah pasti kalian akan didor dengan senjata asli. Sekian saja dari si Ole. Jangan lupa jika ada rekomendasi tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like and subscribe channel ini agar si Ole makin semangat menghibur kaum nolep seperti kalian. Bye-bye.